Selamat datang saudaraku di perjalanan spiritual yang penuh pencerahan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton, berlangganan, memberi komentar, dan menyukai setiap video yang telah kami bagikan. Tanpa dukungan Anda, perjalanan ini tidak akan berarti apa-apa. Kami sangat menghargai setiap langkah yang Anda ambil bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki sebuah perjalanan yang akan membuka cakrawala pemahaman baru tentang diri dan semesta. Jika Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari yang Anda jalani, jika Anda merasa bahwa hidup Anda memiliki tujuan yang lebih dalam dan lebih tinggi, maka Anda berada di tempat yang tepat. Ini adalah perjalanan untuk jiwa terpilih, jiwa yang dipanggil untuk menggali lebih dalam, untuk memahami makna sejati dari hidup, dan untuk berbagi cahaya yang mereka temukan dengan dunia. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali berada di sini, saya mengajak Anda untuk menonton video ini hingga akhir. Karena setiap bagian dari perjalanan ini memiliki kekuatan untuk mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Setiap langkah yang kita ambil bersama akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya, apa yang kita cari, dan bagaimana kita dapat hidup dengan lebih penuh dan lebih otentik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika Anda merasa terinspirasi oleh apa yang Anda dengar. Kami sangat senang bisa berbagi perjalanan ini dengan Anda. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Biarkan cahaya dalam diri Anda bersinar lebih terang, dan biarkan pencerahan yang kita temui membuka jalan menuju kedamaian, kebahagiaan, dan pemenuhan sejati. Pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana segala sesuatunya terasa begitu biasa, begitu rutin, namun tiba-tiba ada sesuatu dalam diri Anda yang menggugah? Mungkin itu saat Anda duduk di bawah pohon besar, merasakan hembusan angin yang menenangkan, dan dalam sekejap, pikiran Anda terasa sepi, hati Anda terasa damai, dan Anda seperti menyadari sesuatu yang lebih dalam tentang diri Anda. Momen tersebut mungkin tampak biasa, namun jika kita perhatikan lebih dalam, itu adalah tanda pertama bahwa ada keajaiban yang tersembunyi dalam diri kita yang mulai muncul ke permukaan. Sebagian besar dari kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang begitu padat, pekerjaan, hubungan, masalah, dan segala sesuatu yang seringkali menuntut perhatian kita. Di tengah kesibukan ini, kita sering lupa untuk mendengarkan suara batin kita, untuk mengamati kedalaman pikiran dan perasaan kita sendiri. Namun, seringkali keajaiban tidak datang dengan cara yang dramatis atau besar. Itu datang dalam bentuk yang paling sederhana. Sebuah perasaan tenang, sebuah ide yang datang tiba-tiba, atau momen pencerahan yang tampaknya tidak berhubungan dengan apapun, namun membawa ketenangan batin yang mendalam. Momen-momen seperti inilah yang menjadi titik awal dari perjalanan spiritual kita. Sebagian besar dari kita hanya menyadari betapa dalamnya dunia batin kita ketika kita berhenti sejenak untuk merasakannya. Keajaiban ini bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi datang dari dalam, dari tempat yang sangat dalam diri kita, yang terhubung dengan alam semesta. Kita semua memiliki potensi untuk merasakannya, karena itu adalah hak kita sebagai manusia. Kita sudah dilahirkan dengan potensi luar biasa, namun seringkali dunia luar begitu sibuk dan keras sehingga kita lupa untuk menyadari potensi tersebut. Keajaiban ini bisa muncul dalam berbagai cara. Terkadang itu datang dalam bentuk intuisi yang kuat yang mengarah pada pilihan hidup yang lebih bijak. Terkadang itu muncul dalam bentuk cinta yang tulus, yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa syarat. Terkadang itu datang melalui pengalaman kesulitan atau penderitaan yang akhirnya membawa kita pada pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Semua itu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang tidak dapat dihindari. Karena kebangkitan sejati hanya dapat terjadi ketika kita mulai menyadari kekuatan dan keajaiban yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, bayangkan Anda berada di sebuah tempat yang tenang, seperti pantai saat matahari terbenam,
Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Anda benar-benar merasakan kedamaian yang mendalam, jauh lebih dari sekedar keheningan. Anda merasakan koneksi yang luar biasa dengan alam, seolah-olah seluruh alam semesta sedang berbicara kepada Anda. Anda menyadari bahwa semua yang Anda butuhkan sudah ada dalam diri Anda. Semua energi, semua potensi, dan semua kebijaksanaan. Keajaiban itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dan itulah momen pencerahan sejati. Kebangkitan spiritual seringkali dipandang sebagai sesuatu yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh segelintir orang tertentu yang memiliki kesadaran atau kemampuan istimewa. Namun kenyataannya, kebangkitan spiritual adalah bagian dari hakikat alami setiap manusia. Ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai makhluk spiritual yang hidup dalam dunia material. Kita semua, tanpa terkecuali, memiliki potensi untuk mengalami kebangkitan spiritual ini, karena itu adalah esensi sejati kita sebagai jiwa yang terhubung dengan alam semesta. Kebangkitan spiritual adalah proses yang terjadi ketika kita mulai membuka hati dan pikiran kita untuk menyadari kenyataan yang lebih besar daripada apa yang kita lihat dengan mata fisik kita. Itu adalah proses memahami bahwa kita lebih dari sekadar tubuh fisik yang bergerak di dunia ini. Kita adalah energi, kita adalah kesadaran, dan kita terhubung dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kebangkitan spiritual terjadi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari sebelumnya, dan bahwa kita dapat menciptakan hidup kita sesuai dengan kesadaran dan energi yang kita bawa. Tentu saja perjalanan ini tidak selalu mudah. Kebangkitan spiritual seringkali dimulai dengan rasa ketidaknyamanan atau kebingungan. Kita mungkin merasa terombang-ambing, tidak tahu arah, atau bahkan merasakan kehilangan dalam hidup kita. Namun semua ini adalah bagian dari proses. Sebagaimana biji yang ditanam dalam tanah gelap dan lembab, ia harus melalui periode kegelapan dan kesulitan sebelum akhirnya dapat tumbuh menjadi pohon yang kuat. Demikian juga dengan kebangkitan spiritual kita. Seringkali kita harus melalui masa-masa kegelapan batin sebelum menyadari cahaya yang ada dalam diri kita. Kebangkitan spiritual ini bukanlah tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi lebih tentang menyadari bahwa kita adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Semakin kita membuka diri untuk memahami diri kita yang sejati, semakin kita memahami bahwa kita adalah bagian dari energi yang mengalir melalui seluruh alam semesta. Kehidupan bukanlah tentang mengejar pencapaian atau kesuksesan materi, tetapi tentang menyadari kedamaian yang ada dalam diri kita sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, tanpa rasa takut, tanpa keraguan, dan dengan penuh cinta. Setiap langkah dalam perjalanan kebangkitan spiritual ini membawa kita lebih dekat kepada kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang lebih besar dari apa yang tampak di permukaan. Kita mulai memahami bahwa hidup kita adalah manifestasi dari energi yang kita bawa, dan kita memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas kita sendiri dengan berpikir, merasakan, dan bertindak dari tempat yang penuh kesadaran. Dalam proses ini, kita tidak hanya menemukan diri kita yang sejati, tetapi kita juga menemukan cara untuk hidup dengan lebih penuh, lebih damai, dan lebih terhubung dengan alam semesta. Setiap individu tanpa terkecuali memiliki kemampuan untuk mengalami kebangkitan spiritual ini. Itu adalah bagian dari kodrat manusia, sebuah potensi yang telah ada sejak kita dilahirkan. Terkadang kebangkitan ini datang dengan cara yang lembut, melalui perasaan damai atau momen-momen penuh pencerahan yang mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Terkadang itu datang dengan cara yang lebih keras, melalui krisis atau peristiwa hidup yang memaksa kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Namun apapun bentuknya, kebangkitan spiritual adalah bagian dari proses alami kita untuk berkembang dan menjadi lebih sadar. Melalui proses kebangkitan ini, kita akan belajar untuk mengatasi ketakutan, keraguan, dan batasan yang telah kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Kita akan belajar untuk menerima diri kita yang sejati dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan menemukan kedamaian dalam menerima kenyataan bahwa kita tidak terpisah dari alam semesta, tetapi bagian yang tak terpisahkan
dari kesatuan itu. Kita akan belajar untuk hidup dalam harmoni dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam karena kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari aliran energi yang lebih besar. Kebangkitan spiritual adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Ia bukanlah tujuan, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan di mana kita terus belajar, berkembang, dan semakin terhubung dengan diri kita yang sejati dan dengan alam semesta. Dan dalam setiap langkah perjalanan ini, kita akan menemukan keajaiban yang terpendam dalam diri kita. Cahaya yang selalu ada, menunggu untuk bersinar lebih terang. Setiap manusia lahir dengan potensi yang tak terhingga. Potensi ini bukan hanya soal kemampuan fisik atau intelektual, tetapi lebih dari itu, potensi spiritual, emosional, dan mental yang seringkali terpendam jauh di dalam diri kita. Kebanyakan dari kita tidak menyadari betapa dalam potensi tersebut, karena dunia luar seringkali mendorong kita untuk mengejar pencapaian eksternal dan hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain. Kita diajarkan untuk mengukur kesuksesan berdasarkan standar duniawi. Berapa banyak harta yang kita kumpulkan, berapa tinggi posisi kita di masyarakat, atau berapa banyak orang yang memuji kita. Namun potensi sejati kita tidak terletak pada hal-hal ini. Potensi sejati kita ada di dalam diri kita, menunggu untuk digali dan diwujudkan. Namun bagaimana kita bisa menggali potensi tersebut jika kita tidak tahu di mana letaknya? Bagaimana kita bisa menyadari kemampuan luar biasa yang ada dalam diri kita jika kita terlalu sibuk mengikuti alur kehidupan yang ditentukan oleh faktor eksternal? Inilah sebabnya mengapa penting untuk mulai melakukan refleksi diri, melihat ke dalam diri kita untuk memahami siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Latihan refleksi diri adalah langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menggali potensi tersembunyi. Ini bukan hanya tentang berpikir atau merenung, tetapi tentang benar-benar merenung dengan tujuan untuk memahami kedalaman diri kita. Ini adalah waktu untuk meluangkan waktu sejenak, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan, untuk bertanya pada diri kita sendiri. Siapa saya? Apa yang saya inginkan? Apa yang membuat saya merasa hidup? Apa yang menghalangi saya untuk mencapai potensi saya yang sebenarnya? Banyak dari kita hidup dengan pola-pola lama yang membatasi, pola yang kita warisi dari keluarga, budaya, atau pengalaman masa lalu yang telah membentuk cara kita melihat diri kita dan dunia. Pola-pola ini seringkali membuat kita merasa tidak cukup atau merasa takut untuk mengejar impian kita. Pola-pola ini bisa datang dalam bentuk ketakutan yang dalam, perasaan tidak layak, atau kecenderungan untuk merasa takut gagal. Mereka membatasi kita dan membuat kita terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Namun dengan kesadaran, kita bisa mulai mengenali pola-pola ini dan menyadari bahwa mereka bukan bagian dari siapa kita sebenarnya. Pola-pola ini hanyalah program yang telah terpasang dalam pikiran bawah sadar kita, dan kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Proses ini dimulai dengan pengamatan diri. Perhatikan perasaan, pikiran, dan reaksi Anda dalam berbagai situasi. Apa yang memicu rasa takut atau kecemasan? Apa yang membuat Anda merasa terhambat? Ketika Anda mulai mengidentifikasi pola-pola ini, Anda akan menyadari bahwa mereka hanyalah bagian dari masa lalu, bukan kenyataan saat ini. Setelah mengidentifikasi pola-pola lama tersebut, langkah selanjutnya adalah membebaskan diri dari mereka. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti meditasi, afirmasi positif, atau bahkan terapi untuk membantu melepaskan trauma masa lalu. Proses ini memerlukan kesabaran dan komitmen, karena kita harus benar-benar siap untuk menghadapi bagian-bagian dari diri kita yang mungkin telah kita sembunyikan selama ini. Namun inilah langkah pertama menuju pembebasan sejati dan penyembuhan diri. Sebagai contoh, bayangkan Anda memiliki ketakutan yang dalam terhadap kegagalan. Ketakutan ini mungkin berasal dari pengalaman masa lalu di mana Anda pernah merasa gagal atau dikecewakan. Mungkin ada suara dalam kepala Anda yang terus mengatakan, "Kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan gagal lagi." Namun jika Anda bisa menyadari bahwa suara ini bukanlah kebenaran tentang diri Anda, dan bahwa itu hanya program lama yang telah terpasang, Anda mulai bisa melepaskannya. Ketika Anda melatih diri untuk percaya pada potensi Anda,
untuk mengambil langkah kecil meskipun rasa takut itu ada, Anda mulai menggali potensi sejati yang ada dalam diri Anda. Begitu Anda mulai melepaskan pola-pola lama yang membatasi, Anda akan menemukan diri Anda semakin terbuka untuk menerima potensi sejati yang ada dalam diri Anda. Potensi ini bukan sesuatu yang perlu Anda kejar, tetapi sesuatu yang sudah ada sejak awal. Anda hanya perlu memberinya ruang untuk berkembang dan bersinar. Keheningan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif atau bahkan membosankan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan ini, kita seringkali merasa tidak nyaman dalam keheningan. Namun sebenarnya, keheningan menyimpan kekuatan yang sangat besar, energi yang bisa membawa kita pada dimensi terdalam dari jiwa kita, jika kita tahu cara menyentuhnya. Keheningan bukanlah sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan kedalaman diri kita dan alam semesta. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita mulai melangkah keluar dari kebisingan dunia luar dan memasuki ruang yang lebih dalam. Ruang batin kita yang penuh dengan kebijaksanaan, kedamaian dan pengertian yang tidak terbatas. Di dalam keheningan, kita tidak hanya berhenti untuk mendengarkan suara-suara di sekitar kita, tetapi kita juga belajar untuk mendengarkan suara dalam diri kita sendiri. Dalam keadaan diam, kita bisa merasakan aliran energi yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu. Keheningan memberi kita kesempatan untuk mengakses dimensi yang lebih tinggi dalam diri kita. Dimensi yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran atau kata-kata. Ini adalah tempat di mana kita bisa merasakan kedamaian sejati. Tempat di mana kita bisa terhubung dengan jiwa kita yang lebih dalam dan dengan alam semesta. Dalam keheningan, kita bisa menyentuh kebenaran yang lebih besar tentang siapa kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kita terhubung dengan dunia ini. Bagi banyak orang, keheningan adalah jalan untuk mengakses energi kreatif yang terpendam. Ketika kita berhenti dari segala kebisingan, kita memberi ruang bagi ide-ide dan inspirasi untuk muncul. Dalam keheningan, kita bisa merasakan aliran energi yang membimbing kita menuju solusi yang kita butuhkan, atau bahkan melepaskan perasaan dan ketegangan yang menghalangi kreativitas kita. Keheningan memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan intuisi kita, yang seringkali terhalang oleh kebisingan dunia luar. Di dalam keheningan, kita juga belajar untuk menerima diri kita sepenuhnya. Seringkali kita sibuk mencari validasi dari luar, menginginkan pengakuan atau persetujuan orang lain. Namun dalam keheningan, kita tidak lagi membutuhkan persetujuan dari luar karena kita mulai merasakan kedamaian dalam diri kita sendiri. Kita belajar untuk mencintai diri kita apa adanya, tanpa syarat. Keheningan memberikan kita kesempatan untuk meresapi keberadaan kita yang sejati, untuk memahami bahwa kita sudah cukup sebagaimana adanya. Meditasi adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menyelami keheningan ini. Dengan meditasi, kita belajar untuk mengosongkan pikiran kita dan memasuki ruang yang lebih dalam. Dalam meditasi, kita tidak hanya mencari ketenangan atau relaksasi, tetapi kita juga mencari koneksi dengan dimensi yang lebih tinggi dari jiwa kita. Keheningan dalam meditasi memungkinkan kita untuk melepaskan pola-pola lama, ketakutan dan kekhawatiran, dan memberi ruang bagi kebijaksanaan dan kedamaian untuk mengalir. Ketika kita belajar untuk hidup dalam keheningan, kita mulai menyadari bahwa keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan sebuah sumber daya yang sangat kuat. Keheningan mengandung segala potensi untuk membuka kesadaran kita, untuk menghubungkan kita dengan dunia yang lebih dalam, dan untuk memberi kita wawasan yang lebih luas tentang kehidupan dan tujuan kita di dunia ini. Dalam keheningan, kita menyentuh dimensi terdalam jiwa kita dan merasakan aliran energi yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Setiap perjalanan spiritual membawa kita pada tantangan yang mungkin tidak kita harapkan. Tantangan untuk menghadapi diri kita yang sejati, termasuk semua kelemahan, ketakutan, luka batin, dan bayangan diri yang telah lama tersembunyi di dalam. Bagaimana kita bisa melangkah menuju pencerahan jika kita belum mampu menghadapi bagian-bagian dari diri kita yang selama ini kita hindari?
Bagaimana kita bisa berkembang jika kita takut untuk menghadapi kenyataan tentang siapa kita sebenarnya, dengan segala kerapuhan dan ketidaksempurnaan kita? Keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri, untuk melihat dengan jujur dan tanpa penghakiman terhadap bayangan-bayangan yang kita sembunyikan dalam kegelapan hati kita adalah langkah pertama dalam perjalanan kebangkitan sejati. Kita seringkali takut untuk menghadapinya karena kita merasa bahwa kita akan dihancurkan oleh kesadaran bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita memiliki kelemahan, atau bahwa kita telah mengalami luka yang dalam. Kita ingin melarikan diri dari rasa sakit tersebut, dan kita membangun tembok di sekitar hati kita untuk menghindari perasaan itu. Namun, tembok itu hanya mengurung kita, dan semakin kita menolaknya, semakin kuat tembok itu menjadi. Proses ini dimulai dengan keberanian untuk duduk dengan perasaan kita. Ini adalah keberanian untuk merasakan dan mengakui ketakutan, penyesalan, rasa malu, dan luka batin yang mungkin kita coba sembunyikan selama ini. Jika kita berani menghadapi rasa sakit itu, kita akan menemukan bahwa di balik rasa sakit tersebut terdapat pelajaran berharga yang dapat membebaskan kita. Luka-luka batin yang kita bawa selama ini bukanlah penjara, melainkan pelatih spiritual kita. Setiap luka, setiap ketakutan, setiap bayangan diri yang kita hadapi adalah bagian dari proses penyembuhan yang mengarah pada kebebasan sejati. Melihat ke dalam diri sendiri dengan penuh keberanian berarti juga menghadapi sisi gelap kita, bagian dari diri kita yang sering kali kita abaikan atau bahkan benci. Sisi gelap ini bukanlah sesuatu yang harus dihukum, tetapi sesuatu yang harus diterima dan dipahami. Bayangan diri ini adalah hasil dari pengalaman masa lalu, dari ketakutan yang belum terselesaikan, dari rasa tidak cukup yang sering kali kita rasakan. Namun jika kita bisa melihat sisi gelap kita dengan penuh kasih sayang, kita akan mulai memahami bahwa bagian-bagian dari diri kita yang terasa gelap dan menakutkan itu hanyalah cerminan dari ketidakpahaman kita terhadap diri sendiri. Keberanian untuk menghadapi diri sendiri membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita. Kita mulai menyadari bahwa kelemahan kita bukanlah keburukan, tetapi bagian dari perjalanan kita. Setiap kelemahan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih sadar. Ketika kita menerima diri kita dalam segala bentuknya, kita mulai merasa lebih bebas dan lebih damai. Kita tidak lagi terikat oleh bayangan diri kita, tetapi mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi dan hati yang lebih terbuka. Proses ini bisa sangat menantang, tetapi juga sangat membebaskan. Dengan setiap langkah keberanian untuk menghadapi diri sendiri, kita semakin dekat dengan kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa rasa takut atau penyesalan, tanpa perlu menyembunyikan bagian-bagian dari diri kita yang kita anggap tidak sempurna. Dalam kebebasan itu, kita akan menemukan kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup kita, untuk mencintai diri kita dengan tulus, dan untuk melepaskan segala hal yang telah menghambat kita selama ini. Keberanian untuk menghadapi diri sendiri adalah langkah pertama menuju transformasi sejati. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kebebasan yang hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti lari dari diri kita sendiri dan mulai menerima dan mencintai diri kita dalam segala bentuknya. Kehilangan adalah salah satu pengalaman yang paling universal dan menyakitkan dalam kehidupan manusia. Setiap kita pada suatu titik dalam hidup pasti akan merasakan kehilangan. Baik itu kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan hubungan yang berarti, atau bahkan kehilangan harapan dan impian kita. Rasa kehilangan ini seringkali datang dengan rasa sakit yang mendalam, perasaan hampa yang sulit dijelaskan, dan kesedihan yang kadang terasa begitu berat sehingga kita merasa seolah-olah tidak bisa menghadapinya. Namun meskipun kehilangan membawa rasa sakit, seringkali ia juga membawa kebijaksanaan yang mendalam dan memungkinkan kita untuk menemukan makna yang lebih besar dalam hidup kita. Kehilangan dalam segala bentuknya adalah salah satu cara alam semesta mengajak kita untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih dalam.
Ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang penting, kita seringkali merasa seolah-olah kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Namun, sejatinya, kehilangan adalah kesempatan untuk menemukan kembali siapa kita sebenarnya. Ini adalah saat di mana kita dapat merenung, introspeksi, dan menyadari bahwa hidup kita tidak bergantung pada hal-hal atau orang-orang eksternal. Kehilangan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan bahwa kita tidak bisa memegang kendali penuh atas apa yang terjadi di luar diri kita. Namun kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons kehilangan itu. Dalam perjalanan spiritual, kehilangan mengajarkan kita untuk melepaskan. Kita belajar bahwa tidak ada yang abadi dan bahwa kita harus siap untuk melepaskan apapun yang datang dalam hidup kita. Ini bukan berarti kita harus berhenti mencintai atau merindukan apa yang telah hilang, tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan dan bahwa kita bisa menemukan kedamaian dengan melepaskan apa yang tidak lagi ada. Ketika kita belajar untuk melepaskan, kita membuka ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang. Kehilangan mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian hidup dan untuk menghadapinya dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Kehilangan juga mengajarkan kita tentang nilai kehidupan yang lebih dalam. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat kita hargai, kita sering kali menemukan bahwa kita memiliki lebih banyak kekuatan dan ketahanan daripada yang kita kira. Kehilangan bisa menjadi pintu masuk untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita, kekuatan untuk bangkit dari kesedihan, untuk menemukan makna dalam kegelapan, dan untuk melihat kehidupan dengan mata yang lebih bijaksana. Rasa kehilangan membuka kita untuk mengalami hidup dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan jiwa kita yang sejati. Pengalaman kehilangan seringkali membawa kita pada pemahaman bahwa kita tidak perlu bergantung pada dunia luar untuk merasa lengkap. Kita tidak perlu memiliki segala sesuatu untuk merasa bahagia atau damai. Semua yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kehilangan adalah ajaran besar yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari apa yang kita miliki atau siapa yang kita miliki dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk menerima kehilangan dan melepaskan ketergantungan kita pada dunia luar, kita menemukan kedamaian yang lebih dalam. Kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada penerimaan kita terhadap diri kita sendiri dan kenyataan hidup. Melalui rasa kehilangan, kita belajar untuk lebih menghargai apa yang ada di sekitar kita, untuk lebih menghargai setiap momen, setiap hubungan, dan setiap pengalaman. Kehilangan memberi kita kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih bijaksana, dan untuk mengembangkan kapasitas cinta dan pengampunan yang lebih dalam. Sebagai manusia, kita akan terus mengalami kehilangan dalam berbagai bentuk sepanjang hidup kita. Tetapi dengan setiap kehilangan, kita juga akan menemukan kebijaksanaan yang lebih besar, yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang makna sejati hidup. Kehilangan meskipun menyakitkan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dalam setiap kehilangan, ada pelajaran yang mengarah pada pertumbuhan spiritual, pemahaman yang lebih dalam, dan koneksi yang lebih kuat dengan diri kita yang sejati. Dalam kebijaksanaan dari rasa kehilangan ini, kita menemukan cara untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang, lebih penuh kasih, dan lebih sadar akan keindahan yang ada di dalam dan di sekitar kita. Kerendahan hati bukan hanya tentang merendahkan diri di hadapan orang lain, tetapi tentang membuka hati kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam perjalanan spiritual, kerendahan hati menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu keajaiban yang seringkali tak terduga. Tanpa kerendahan hati, kita mungkin terjebak dalam ego dan keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan segala hal dalam hidup kita. Namun kehidupan dengan segala misterinya seringkali menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di luar diri kita. Dan itulah sebabnya kerendahan hati menjadi kunci utama untuk menerima keajaiban yang tidak pernah kita bayangkan.
Kerendahan hati mengajarkan kita untuk melepaskan rasa superioritas atau keinginan untuk selalu tahu segalanya dan untuk membuka diri terhadap kemungkinan yang lebih besar. Ketika kita memiliki hati yang rendah hati, kita mulai menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Ada kekuatan yang lebih besar, semesta yang lebih luas, yang selalu siap membantu kita jika kita bersedia untuk menerima bantuannya. Kerendahan hati membuka kita untuk menerima bimbingan dan bantuan dari alam semesta, dari orang-orang di sekitar kita, dan dari energi yang ada di sekitar kita. Tanpa kerendahan hati, kita akan terjebak dalam ilusi bahwa kita bisa mengatasi segala hal sendirian. Padahal kenyataannya adalah bahwa kita semua terhubung dalam jaringan yang lebih besar, dan bantuan selalu ada di sekitar kita. Keajaiban seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga, tetapi hanya dengan hati yang terbuka kita bisa melihatnya. Dalam hidup, kita seringkali menginginkan sesuatu dengan cara yang spesifik. Kita berdoa atau berharap agar sesuatu terjadi sesuai dengan harapan kita. Namun semesta memiliki cara sendiri untuk mewujudkan keinginan kita. Dan seringkali keajaiban yang datang jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Ketika kita merendahkan hati kita mulai menerima keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi setiap hari. Dan kita menyadari bahwa semesta selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita inginkan. Kerendahan hati juga memungkinkan kita untuk menghargai keberadaan orang lain. Ketika kita tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain, kita dapat membuka diri untuk belajar dari pengalaman mereka. Dan kita dapat melihat bahwa setiap individu membawa kebijaksanaan mereka sendiri. Kita menyadari bahwa setiap orang yang kita temui dalam perjalanan ini, baik itu orang yang kita anggap lebih rendah atau lebih tinggi dari kita, adalah bagian dari proses hidup yang lebih besar. Semua orang memiliki pelajaran untuk diajarkan, dan dengan kerendahan hati, kita dapat mengakses kebijaksanaan mereka yang mungkin dapat memperkaya perjalanan spiritual kita. Keajaiban yang muncul dari kerendahan hati bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi lebih tentang membuka diri kita terhadap segala bentuk berkah yang datang tanpa kita duga. Ketika kita melepaskan ego dan membuka hati untuk menerima, kita membuka ruang bagi semesta untuk bekerja dalam cara yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Dalam kerendahan hati, kita menemukan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita. Kita hanya perlu cukup rendah hati untuk menerima dan menghargai setiap keajaiban kecil yang datang kepada kita. Salah satu aspek terpenting dari perjalanan spiritual adalah membangun hubungan yang autentik dengan dunia luar, dengan orang lain, alam, dan semesta. Meskipun perjalanan spiritual seringkali dianggap sebagai perjalanan internal yang berfokus pada eksplorasi diri, kenyataannya adalah bahwa kita tidak bisa sepenuhnya berkembang tanpa memahami dan menghubungkan diri kita dengan dunia di luar kita. Kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan hubungan kita dengan dunia luar memainkan peran penting dalam perjalanan kita menuju pencerahan. Membangun hubungan yang otentik dengan orang lain adalah salah satu langkah pertama dalam perjalanan ini. Hubungan ini tidak hanya tentang interaksi sosial atau jaringan, tetapi lebih tentang keterhubungan yang lebih dalam, keterhubungan yang melibatkan saling memahami, empati, dan penerimaan. Setiap individu yang kita temui dalam hidup kita membawa cerita, pengalaman, dan pelajaran yang berharga. Ketika kita membuka hati kita kepada orang lain tanpa syarat, kita membuka diri kita terhadap peluang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi energi positif. Seringkali kita terjebak dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk, di mana kita berfokus pada diri sendiri dan masalah kita sendiri, tanpa menyadari bahwa dunia di sekitar kita penuh dengan orang-orang yang juga sedang berjuang dengan tantangan mereka. Ketika kita berfokus pada hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, kita mulai melihat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Setiap orang memiliki kisah dan perjuangan mereka sendiri, dan ketika kita saling mendukung, kita tidak hanya memberi, tetapi juga menerima energi positif yang saling menguatkan.
Inilah yang membuat hubungan autentik sangat penting dalam perjalanan spiritual kita. Mereka mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan membuka kita untuk pengalaman bersama yang lebih dalam. Selain itu, hubungan kita dengan alam juga memainkan peran besar dalam perjalanan spiritual. Alam adalah cerminan dari semesta yang lebih besar, dan di dalamnya kita bisa menemukan ketenangan, keindahan, dan pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita meluangkan waktu untuk terhubung dengan alam, baik itu berjalan di hutan, duduk di tepi laut, atau hanya mengamati bintang-bintang di malam hari, kita mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam dan keterhubungan yang lebih kuat dengan seluruh alam semesta. Alam mengajarkan kita tentang siklus kehidupan, tentang perubahan yang tak terhindarkan, dan tentang pentingnya hidup selaras dengan kekuatan alam. Menghubungkan jiwa kita dengan dunia luar juga berarti belajar untuk mengakui bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap pilihan yang kita buat memiliki dampak pada dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, hubungan kita dengan dunia luar tidak hanya tentang mengambil atau mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang memberi dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Semakin kita sadar akan hubungan ini, semakin kita bisa hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kasih, mengingat bahwa kita adalah bagian dari jaringan yang lebih luas yang saling terhubung. Keterhubungan dengan dunia luar ini juga membantu kita untuk menemukan makna dalam hidup kita. Ketika kita menghubungkan jiwa kita dengan orang lain, alam, dan semesta, kita mulai menyadari bahwa hidup kita tidak terpisah dari dunia di sekitar kita. Kita mulai merasakan bahwa kita adalah bagian dari suatu aliran energi yang lebih besar, yang menghubungkan segala sesuatu dalam harmoni. Dalam harmoni ini, kita menemukan tujuan hidup kita untuk mencintai, berbagi, dan berkontribusi pada kebahagiaan dan kedamaian dunia. Dengan membangun hubungan yang autentik dengan dunia luar, kita tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi kita juga berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih penuh kasih dan lebih sadar. Setiap hubungan, baik dengan orang lain maupun dengan alam, menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan jiwa kita dan meningkatkan kesadaran kita akan kebenaran yang lebih dalam tentang eksistensi kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya mencari pencerahan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Dan semakin kita terhubung dengan dunia luar, semakin kita menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Membangun hubungan autentik dengan dunia luar adalah salah satu aspek penting dari perjalanan spiritual kita. Ketika kita terhubung dengan orang lain, alam, dan semesta, kita mulai merasakan kekuatan kebersamaan dan harmoni yang membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati kita untuk hidup dalam kedamaian, cinta, dan kesadaran yang lebih tinggi. Emosi sering dianggap sebagai sesuatu yang perlu kita hindari atau kendalikan. Kita diajarkan sejak kecil untuk menahan perasaan kita, untuk tidak menangis, untuk tidak marah, atau untuk tidak menunjukkan ketidakbahagiaan kita. Padahal emosi adalah energi yang memiliki kekuatan luar biasa, dan jika kita belajar untuk mengenali serta mengelolanya dengan bijaksana, emosi bisa menjadi alat yang sangat kuat dalam perjalanan spiritual kita. Setiap emosi, baik itu yang kita anggap positif atau negatif, memiliki potensi untuk mengarahkan kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan kehidupan kita. Emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Mereka adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri kita dan di sekitar kita. Ketika kita merasakan kebahagiaan, kegembiraan, atau cinta, itu adalah energi yang mengalir bebas, memberi kita rasa kedamaian dan koneksi dengan dunia. Namun, ketika kita merasakan kemarahan, ketakutan, atau kesedihan, kita sering merasa seolah-olah emosi-emosi ini menguasai kita, membawa kita ke dalam gelombang yang sulit untuk dikendalikan. Tapi jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa emosi, baik yang ringan maupun yang berat, memiliki tujuan dan peranannya sendiri dalam proses pertumbuhan dan transformasi diri. Gelombang emosi yang kita alami
bukanlah sesuatu yang perlu dihindari atau dibuang begitu saja. Sebaliknya, kita bisa menganggapnya sebagai pesan atau pelajaran dari diri kita yang lebih dalam. Ketika kita merasa marah, misalnya, itu bisa menjadi tanda bahwa kita perlu lebih banyak berfokus pada batasan diri atau mengungkapkan perasaan yang tertahan. Ketika kita merasa takut, itu mungkin menunjukkan bahwa ada ketidakpastian atau rasa tidak aman yang perlu dihadapi dan disembuhkan. Begitu pula dengan kesedihan, emosi ini dapat mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehilangan, penerimaan, dan proses penyembuhan. Dengan mengenali emosi kita tidak lagi merasa terjebak di dalamnya. Kita mulai melihat emosi sebagai energi yang dapat kita arahkan untuk tujuan yang lebih besar. Alih-alih membiarkan emosi mengendalikan kita bisa belajar untuk mengalirkannya melalui tubuh kita, melepaskan pengekangan, dan membiarkannya mengungkapkan dirinya secara alami. Ini adalah seni untuk tidak menghakimi emosi, melainkan untuk menerima dan merasakannya tanpa ketakutan. Ketika kita mampu melakukan ini, kita membuka diri untuk pengalaman hidup yang lebih otentik dan penuh kesadaran. Emosi juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Setiap emosi, baik yang cerah maupun gelap, memiliki nilai dan potensi untuk mengarahkan kita menuju lebih banyak pemahaman tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Jika kita mampu mengelola emosi kita dengan cara yang sehat, kita dapat menggunakannya sebagai kekuatan pendorong dalam proses penyembuhan dan transformasi diri. Setiap gelombang emosi, apapun bentuknya, mengandung kunci untuk pertumbuhan pribadi kita. Dengan cara ini, emosi menjadi sumber cahaya yang menerangi jalan kita menuju kedamaian batin yang lebih dalam. Salah satu aspek terpenting dalam perjalanan spiritual adalah seni melepaskan. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan segala hal dalam hidup kita. Baik itu hubungan, pekerjaan, impian, atau bahkan perasaan kita. Kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita, dan kita merasa bahwa jika kita tidak bisa mengontrolnya, kita akan kehilangan kendali atas hidup kita. Namun kehidupan mengajarkan kita bahwa pengendalian yang berlebihan hanya membawa kita pada rasa cemas, frustrasi, dan ketegangan. Dalam kenyataannya, ada kekuatan besar dalam melepaskan kontrol dan menerima aliran kehidupan dengan rasa syukur. Melepaskan bukan berarti menyerah atau pasrah pada keadaan, tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Ketika kita melepaskan rasa kontrol, kita berhenti berusaha untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan dan memberi ruang bagi semesta untuk bekerja dengan cara yang lebih indah dan lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Ketika kita melepaskan ekspektasi kita tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi, kita membuka diri untuk menerima kejutan-kejutan yang luar biasa, pelajaran yang tak terduga, dan kebijaksanaan yang datang dalam bentuk yang tidak kita rencanakan. Melepaskan juga berarti melepaskan rasa sakit, penyesalan, dan luka-luka masa lalu. Banyak dari kita yang terjebak dalam kenangan akan masa lalu, kesalahan yang telah kita buat, orang-orang yang telah menyakiti kita, atau impian yang tidak tercapai. Namun jika kita terus membawa beban masa lalu, kita akan sulit untuk berkembang dan bergerak maju. Melepaskan rasa sakit dan penyesalan adalah proses penyembuhan yang membebaskan kita dari belenggu emosional dan memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan. Menerima adalah bagian yang tak terpisahkan dari seni melepaskan. Menerima adalah sikap terbuka terhadap apapun yang datang dalam hidup kita, baik itu suka maupun duka. Menerima bukan berarti kita pasrah atau tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan, tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketika kita menerima apa yang ada di sini dan sekarang, kita membuka diri untuk berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk tumbuh dan berkembang. Alih-alih terjebak dalam penyesalan atau kecemasan tentang masa depan. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu penerimaan yang lebih dalam. Ketika kita mulai melihat hidup dengan rasa syukur, kita mulai menyadari bahwa setiap pengalaman, baik itu yang menyenangkan maupun yang menantang,
memiliki nilai dan makna yang besar. Rasa syukur membawa kita ke dalam keadaan hati yang lebih damai dan lebih terbuka terhadap segala hal yang datang dalam hidup kita. Ini adalah pengingat bahwa meskipun kita tidak selalu memiliki kontrol atas apa yang terjadi di luar diri kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Seni melepaskan dan menerima adalah seni hidup dengan lebih lapang hati. Ini adalah seni untuk tidak terikat pada masa lalu, untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan masa depan, dan untuk hidup sepenuhnya di dalam setiap momen yang ada. Ketika kita melepaskan dan menerima, kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mencapai sesuatu atau mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang merasakan setiap momen dengan penuh kesadaran, rasa syukur, dan kedamaian batin. Dalam melepaskan, kita menemukan kebebasan. Dalam menerima, kita menemukan kedamaian. Inilah seni yang mengarah pada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari dalam, dan tidak tergantung pada apa yang ada di luar kita. Dalam kehidupan ini, kita seringkali mencari tujuan yang lebih besar dari sekadar pencapaian materi atau kesuksesan duniawi. Meskipun semua itu penting, ada sesuatu yang lebih mendalam, lebih spiritual, dan lebih memuaskan yang dapat kita temukan ketika kita hidup selaras dengan tujuan jiwa kita. Tujuan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar diri kita, tetapi sesuatu yang telah ada dalam diri kita sejak awal. Ia adalah panggilan terdalam yang memandu setiap langkah kita, memberikan arah dan makna bagi kehidupan kita. Untuk benar-benar hidup selaras dengan tujuan jiwa, kita harus mengenalinya, menerimanya, dan kemudian bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hati kita. Mengenali tujuan jiwa bukanlah hal yang selalu mudah. Ini melibatkan perjalanan mendalam ke dalam diri, mencermati setiap dorongan, mimpi, dan panggilan yang datang dari dalam hati kita. Tidak jarang kita terjebak dalam kebisingan dunia luar, di mana suara-suara dari harapan orang lain, standar masyarakat, dan ekspektasi keluarga atau teman-teman mengarah kita ke jalan yang tidak selalu sejalan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan dalam jiwa kita. Untuk menemukan tujuan jiwa kita harus belajar untuk mendengarkan suara hati kita yang paling dalam. Suara yang mungkin telah lama tertutupi oleh kegelisahan dan ketakutan akan ketidakpastian. Tujuan jiwa itu sangat personal dan unik untuk setiap individu. Mungkin bagi sebagian orang, tujuan itu adalah untuk menjadi seorang guru atau pemimpin yang membawa perubahan positif di dunia. Bagi yang lain, itu mungkin berarti menjadi seorang seniman yang menginspirasi orang melalui karya-karya mereka, atau seorang ibu yang mengasuh dan membimbing anak-anaknya dengan penuh kasih. Apapun bentuknya, tujuan jiwa kita selalu terkait dengan kebaikan yang lebih besar, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk dunia di sekitar kita. Namun menemukan dan hidup sesuai dengan tujuan jiwa bukan berarti bahwa perjalanan itu selalu mulus dan tanpa tantangan. Seringkali, untuk mengungkapkan tujuan jiwa, kita harus melewati masa-masa ketidakpastian, keraguan, dan perubahan. Ini adalah bagian dari proses evolusi spiritual kita, di mana kita belajar untuk melepaskan cara-cara lama yang tidak lagi melayani kita dan membuka diri untuk jalan baru yang lebih autentik. Ketika kita mulai hidup selaras dengan tujuan jiwa kita merasakan kedamaian batin yang sejati, karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar, jalan yang memang ditakdirkan untuk kita. Hidup selaras dengan tujuan jiwa juga berarti kita merasa lebih terhubung dengan semesta. Ketika kita melakukan apa yang kita cintai dan berusaha menghidupi nilai-nilai yang kita yakini, kita mulai melihat bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan akan datang kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Energi yang kita pancarkan ke dunia mulai beresonansi dengan energi semesta, membawa kita lebih dekat kepada orang-orang yang memiliki tujuan serupa dan membuka peluang-peluang baru yang mendalam. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberikan diri kita sepenuhnya kepada tujuan yang lebih besar, tujuan jiwa kita. Kedamaian yang kita rasakan ketika hidup selaras dengan tujuan jiwa bukan hanya datang dari pencapaian eksternal,
tetapi dari pemahaman bahwa kita sedang berjalan sesuai dengan desain ilahi kita. Ketika kita menemukan dan menghidupi tujuan kita, kita tidak lagi merasa kosong atau terperangkap dalam pencarian tanpa akhir. Sebaliknya, kita merasa penuh, damai, dan dipenuhi dengan rasa syukur karena kita tahu bahwa kita sedang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Disinilah kita menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan yang bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang datang dari kedamaian batin yang mendalam. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran, penyembuhan, dan pencarian tujuan jiwa, tiba saatnya bagi kita untuk berbagi cahaya yang telah kita temukan dengan dunia. Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan spiritual kita adalah sebuah pembelajaran yang tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dalam setiap pencapaian pribadi, kita juga diberkahi dengan kesempatan untuk menjadi lentera bagi dunia. Sebuah cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan atau kebingungan. Menjadi lentera bukan berarti kita harus menjadi sempurna atau tanpa kekurangan. Sebaliknya, ini berarti kita berani menunjukkan siapa kita sebenarnya, dengan semua kelemahan dan keindahan yang ada dalam diri kita. Dalam ketulusan kita, dalam cara kita mengatasi tantangan hidup, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melangkah dengan keberanian yang sama. Menjadi lentera berarti berbagi kebijaksanaan yang telah kita peroleh, menyebarkan cinta yang telah kita terima, dan memberikan harapan kepada mereka yang sedang berjuang. Salah satu cara kita bisa menjadi lentera adalah dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ketika kita memilih untuk hidup dengan integritas, kasih, dan kebijaksanaan, kita menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana hidup dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Setiap tindakan kecil kita, baik itu membantu orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau berbagi kebaikan tanpa pamrih, adalah cahaya yang kita berikan untuk dunia. Kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak yang bisa kita buat hanya dengan menjadi diri kita yang paling autentik. Selain itu, menjadi lentera juga berarti menginspirasi orang lain untuk menemukan cahaya dalam diri mereka sendiri. Kita tidak hanya memberikan jawaban atau solusi kepada mereka yang membutuhkan, tetapi kita juga membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri. Kita mengingatkan mereka bahwa mereka juga memiliki kekuatan dalam diri mereka untuk mengatasi kesulitan dan untuk hidup dengan penuh potensi. Dengan menjadi lentera, kita tidak hanya berbagi cahaya kita, tetapi kita juga menyalakan cahaya dalam hati orang lain, memberi mereka keyakinan untuk mengikuti jalan spiritual mereka sendiri. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita menyebarkan energi positif dan kebijaksanaan ke dunia. Menjadi lentera berarti tidak takut untuk menunjukkan sisi terang kita, bahkan di tengah dunia yang terkadang penuh dengan kegelapan. Kita tahu bahwa setiap tindakan kebaikan, setiap kata yang penuh kasih, dan setiap senyuman dapat menjadi cahaya yang membantu orang lain menemukan jalan mereka menuju kedamaian, kebahagiaan, dan pemenuhan. Akhirnya, menjadi lentera berarti menjalani hidup dengan rasa syukur dan penerimaan. Menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Ketika kita mengingatkan diri kita untuk terus menjadi cahaya bagi dunia, kita membantu menciptakan dunia yang lebih penuh kasih, lebih sadar, dan lebih damai. Cahaya yang kita pancarkan tidak hanya menerangi jalan kita sendiri, tetapi juga jalan orang lain. Dan dengan demikian, kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Menjadi lentera bagi dunia adalah panggilan sejati dalam perjalanan spiritual kita, untuk menghidupi nilai-nilai yang kita yakini, dan untuk membagikan cinta, kebijaksanaan, dan harapan kepada semua makhluk hidup. Sebagai cahaya, kita menjadi bagian dari energi semesta yang tak terputus, menyebarkan kedamaian dan kebahagiaan kepada dunia yang penuh dengan kemungkinan. Di sepanjang perjalanan spiritual ini, kita telah mengarungi berbagai dimensi diri, dari mengenali potensi tersembunyi, menyelami keheningan, hingga menemukan keberanian dalam menghadapi bayangan diri. Kita telah belajar untuk melepaskan,
untuk menerima, dan untuk hidup selaras dengan tujuan jiwa kita, serta menjadi lentera yang menerangi jalan bagi dunia. Semua pelajaran ini, meskipun terkadang datang dengan tantangan dan rasa sakit, membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Namun, perjalanan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap langkah kita adalah sebuah awal baru, dan setiap momen adalah kesempatan untuk lebih dekat pada pencerahan dan kedamaian batin yang sejati. Apa yang telah kita pelajari tidak hanya untuk kita nikmati secara pribadi, tetapi juga untuk dibagikan dengan dunia, agar kita bisa menjadi cahaya bagi mereka yang mungkin masih tersesat dalam kegelapan. Dalam setiap tindakan penuh kasih, dalam setiap senyuman yang tulus, dalam setiap kata yang penuh kebijaksanaan, kita membagikan cahaya yang tak pernah padam. Ingatlah bahwa kita semua adalah bagian dari semesta yang lebih besar, dan ketika kita menemukan cahaya dalam diri kita, kita turut membawa cahaya itu ke dalam kehidupan orang lain. Cahaya ini bukan hanya milik kita, tetapi milik seluruh umat manusia, untuk membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang ke dunia yang penuh tantangan ini. Kita semua memiliki potensi untuk mengubah dunia, dimulai dengan mengubah diri kita sendiri, dengan menghidupi nilai-nilai yang kita yakini, dan dengan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perjalanan ini adalah perjalanan yang tak pernah selesai, karena setiap langkah kita membuka lebih banyak pintu pemahaman, setiap pencarian kita mengarah pada penemuan baru, dan setiap momen adalah kesempatan untuk lebih mencintai diri kita sendiri dan orang lain. Semoga kita semua terus berjalan dengan penuh kesadaran, rasa syukur, dan cinta, mengingat bahwa cahaya yang kita cari selalu ada di dalam diri kita, siap untuk bersinar di dunia ini. Biarkan cahaya dalam diri kita menginspirasi, menyembuhkan, dan membangkitkan keajaiban, baik dalam diri kita maupun dalam kehidupan orang lain. Karena di akhir perjalanan, kita akan menemukan bahwa cahaya sejati bukanlah sesuatu yang kita capai, tetapi sesuatu yang kita bagikan dengan dunia. Kita adalah cahaya itu, dan kita ada untuk menyebarkannya ke seluruh alam semesta.